Selamat datang kembali di channel Suara Papua ID. Pada kesempatan ini, kami ingin membahas rangkaian peristiwa bersejarah yang terjadi di tanah Papua antara tahun 1998 hingga 2010. Rentang waktu ini mencakup momen-momen penting yang mempengaruhi perjalanan politik, sosial, dan budaya orang Papua. Dalam perjalanan kami, kita akan menjelajahi perubahan nama, perjuangan identitas, perubahan kebijakan, dan peristiwa penting lainnya yang memainkan peran krusial dalam sejarah Papua. Mari kita tenggelam dalam pemahaman mendalam tentang pengalaman orang Papua dan menggali latar belakang peristiwa-peristiwa yang membentuk narasi Papua saat ini. Bersama-sama, mari kita memperkuat suara dan pemahaman tentang tanah Papua yang kaya dan kompleks ini. Selamat menyimak. File ini adalah sambungan dari pembahasan tentang urutan kejadian di atas tanah Papua dari tahun 1898 hingga 1998. Kami ingin menyajikan serangkaian peristiwa penting yang penting bagi orang Papua untuk mengetahuinya. Rentang waktu ini mencakup momen-momen yang signifikan dalam sejarah Papua, yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan dan perjuangan masyarakat Papua. Dalam file ini, kami akan mengulas perubahan politik, pertumbuhan kesadaran identitas, perjuangan kemerdekaan, dan dinamika sosial yang telah membentuk tanah Papua sebagaimana kita kenal saat ini. Tujuan kami adalah memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang perjalanan sejarah orang Papua dan memperkuat rasa kebanggaan dan pemahaman akan warisan budaya dan nilai-nilai yang dimiliki oleh tanah ini. Mari kita lanjutkan dengan menjelajahi peristiwa-peristiwa penting ini, dan melalui informasi ini, kita dapat merangkul dan memperkuat identitas Papua yang kaya dan unik. Teruslah menyaksikan dan berbagi pengetahuan ini kepada orang lain untuk memperkaya pemahaman kita tentang Papua. Berikut adalah penjelasan urutan kejadian yang bersejarah di atas tanah Papua bagi orang Papua. 1. Peristiwa pada tahun 2000. 1. Pada tanggal 1 Januari 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengganti nama resmi daerah tersebut dari Irian Jaya menjadi Papua. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam mengakui identitas dan keberadaan budaya Papua. 2. Sebuah kongres besar diadakan dengan perwakilan suku-suku di Papua. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan suara dan aspirasi rakyat Papua serta memperjuangkan hak-hak mereka. 3. Bendera Bintang Kejora, yang merupakan simbol perjuangan kemerdekaan Papua Barat, dikibarkan kembali dalam konteks perubahan politik dan pengakuan identitas Papua yang lebih kuat. Pengibaran bendera ini merupakan tanda solidaritas dan semangat perjuangan bagi orang Papua. 4. Dewan Presidium Papua, DPP, naik ke tampuk kekuasaan. DPP adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk mewakili kepentingan dan memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh perhatian dunia internasional terhadap perjuangan Papua Barat. Urutan kejadian ini menunjukkan pergeseran dalam kesadaran identitas dan perjuangan politik orang Papua. Dengan perubahan nama daerah menjadi Papua, pengibaran bendera Bintang Kejora, dan kehadiran Dewan Presidium Papua, orang Papua mengambil langkah-langkah penting dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menunjukkan keberanian mereka dalam mengekspresikan jati diri dan aspirasi politik mereka. 2. Peristiwa pada tahun 2001. Tahun 2001 adalah tahun yang penting dalam sejarah Papua karena pada tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, meresmikan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi istimewa untuk Provinsi Papua. Undang-undang ini memberikan otonomi kepada pemerintah lokal Papua untuk mengelola urusan mereka sendiri. Undang-undang tersebut memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah Provinsi Papua untuk mengatur dan mengelola urusan dalam lingkup lokal, seperti kebijakan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan keuangan.
Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk memiliki kendali lebih besar atas masa depan mereka sendiri. Dengan adanya otonomi istimewa ini, pemerintah Provinsi Papua dapat mengambil keputusan sendiri yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Mereka dapat mengembangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan lokal dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Namun, penting juga untuk diingat bahwa meskipun otonomi istimewa diberikan, urusan luar negeri, pertahanan, dan kendali yudisial tetap berada di bawah pemerintah pusat. Selain itu, implementasi otonomi istimewa ini juga menghadapi tantangan dan perlu terus diperbaiki untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua. Undang-Undang Otonomi Istimewa ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah Indonesia untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Papua dalam mengelola urusan mereka sendiri dan meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut. Pada tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur, menggantikan nama resmi daerah Irian Jaya menjadi Papua dan memberikan kebijakan pengibaran bendera bintang kejora di bawah bendera nasional. Tindakan ini menunjukkan keinginan untuk memberikan pengakuan terhadap identitas Papua dan meningkatkan perhatian terhadap isu-isu Papua. Namun, pada tahun yang sama, Presiden Wahid menghadapi tekanan politik dan pada akhirnya dilengsarkan dari jabatannya. Megawati Soekarnoputri kemudian menggantikan Wahid sebagai presiden pada tahun 2001. Di bawah kepemimpinan Megawati, pemerintah mengambil pendekatan yang berbeda terkait Papua. Pada tahun yang sama, DPR meresmikan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang otonomi istimewa untuk Provinsi Papua. Keputusan ini memberikan otonomi kepada pemerintah lokal Papua dalam mengelola urusan mereka sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa kendali atas urusan luar negeri, pertahanan, dan kendali yudisial tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah pusat masih memiliki peran penting dalam pengelolaan otonomi di Papua. Meskipun diberikan otonomi istimewa, keputusan-keputusan strategis dan kebijakan-kebijakan utama tetap berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini bisa menjadi sumber ketegangan dan perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua. Selama ini, pemerintah pusat memiliki kontrol yang lebih besar atas kebijakan dan sumber daya di Papua. Hal ini menjadi isu sensitif bagi sebagian masyarakat Papua yang mendukung gerakan kemerdekaan atau menginginkan tingkat otonomi yang lebih tinggi. Penanganan otonomi di Papua tetap menjadi perdebatan dan tantangan yang kompleks. Sementara ada langkah-langkah menuju otonomi yang lebih luas, masih ada tuntutan dari beberapa kelompok masyarakat Papua untuk mendapatkan kemerdekaan penuh. Perjalanan menuju penyelesaian yang adil dan berkelanjutan di Papua terus menjadi agenda yang penting bagi pemerintah Indonesia. 3. Peristiwa pada tahun 2001. Pada tahun 2001, terjadi dua peristiwa penting di Papua yang berdampak signifikan terhadap situasi politik dan hak asasi manusia di daerah tersebut. Pertama, pada tahun yang sama, Korps Brigade Mobil, Brimob, kepolisian melakukan operasi keamanan di Wasior, Manokwari. Operasi ini dilakukan sebagai respons terhadap kegiatan kelompok yang diduga pro-kemerdekaan bersenjata. Namun, operasi tersebut juga disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, lebih dari 140 orang ditangkap, disiksa, dan diperlakukan dengan tidak manusiawi selama operasi tersebut. Bahkan, ada laporan bahwa 1 orang meninggal karena penyiksaan dan 7 orang lainnya diduga dieksekusi di luar hukum. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan situasi yang serius dan memperburuk kondisi keamanan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di Papua. Kedua, pada tanggal 10 November 2001,
seorang aktivis mandiri yang dikenal dengan nama Theis Hio Eluai dibunuh oleh anggota Komando Pasukan Khusus, Kopassus, di Jayapura. Theis Hio Eluai adalah seorang tokoh yang dihormati dan merupakan pendukung kemerdekaan Papua Barat. Pembunuhan ini mengejutkan dan memicu kemarahan serta protes di kalangan masyarakat Papua. Kasus ini menjadi salah satu contoh kekerasan politik yang melibatkan aparat keamanan dan memperdalam ketegangan antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan di Papua. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan ketegangan yang meningkat dalam dinamika politik dan keamanan di Papua pada tahun 2001. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama operasi keamanan dan pembunuhan terhadap aktivis Papua menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pencarian solusi yang adil di Papua. Peristiwa-peristiwa ini juga memicu kekhawatiran dan perasaan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dan memperdalam masalah politik yang kompleks di wilayah tersebut. 4 peristiwa pada tahun 2003. Pada tahun 2003, terjadi 2 peristiwa penting di Papua yang memiliki dampak signifikan terhadap situasi di wilayah tersebut. Pertama, Pengadilan Militer di Surabaya menghukum 7 anggota Kopassus, Komando Pasukan Khusus, atas kasus pembunuhan. Keputusan pengadilan tersebut menunjukkan bahwa ada anggota militer yang terlibat dalam tindakan kekerasan yang melanggar hukum di Papua. Hukuman penjara selama 2 hingga 3,5 tahun yang diberikan kepada para pelaku merupakan tindakan penegakan hukum yang penting untuk mengatasi pelanggaran HAM di Papua. Kedua, terjadi operasi militer di Wamena yang berujung pada banyak pelanggaran HAM. Operasi ini dilakukan sebagai respons terhadap serangan sebelumnya terhadap sebuah pos militer oleh kelompok bersenjata yang diduga pro-kemerdekaan. Namun, dalam operasi ini, dilaporkan terjadi pembunuhan, penyiksaan, dan pengungsian masyarakat secara sewenang-wenang. Menurut Komnas HAM, 9 warga sipil tewas, 38 orang mengalami penyiksaan, 15 orang ditangkap secara sewenang-wenang, dan ribuan orang terpaksa mengungsi ke perkemahan pengungsian. Keadaan ini menyebabkan kondisi kemanusiaan yang buruk, termasuk korban jiwa akibat kelaparan dan kelelahan di perkemahan pengungsian. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan menjadi bukti penting untuk memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Pelanggaran HAM ini menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional, dan memperkuat tuntutan untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia semua individu yang tinggal di Papua. Perjalanan menuju rekonsiliasi, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan pengawasan dan perlindungan HAM di Papua masih merupakan tantangan yang harus dihadapi. Hal ini menekankan pentingnya dialog, partisipasi aktif masyarakat Papua, serta kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan Papua. 5 peristiwa pada tahun 2003. Pada tahun 2003, terjadi peristiwa penting di Papua terkait pemerintahan daerah. Provinsi Irian Barat secara resmi memilih gubernur pertamanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 45 tahun 1999. Undang-undang ini membagi wilayah Papua menjadi 2 provinsi, yaitu Papua Barat dan Papua. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada masyarakat Papua dan mengakomodasi keberagaman budaya serta kebutuhan administratif di wilayah tersebut. Dengan pembentukan 2 provinsi, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mengelola urusan internal mereka. Pemilihan gubernur pertama Provinsi Irian Barat merupakan langkah penting dalam menjalankan pemerintahan lokal yang lebih mandiri. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk memiliki perwakilan dan pemimpin yang secara langsung berasal dari wilayah mereka sendiri. Namun, meskipun terjadi pemekaran provinsi,
implementasi dan pengelolaan otonomi di Papua tetap menjadi isu yang kompleks. Tantangan dalam pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penyelesaian konflik masih menjadi perhatian utama. Perjalanan menuju pemerintahan yang lebih efektif dan adil di dua provinsi Papua tersebut masih membutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua. Dibutuhkan komitmen bersama untuk memperkuat otonomi daerah, mempromosikan partisipasi aktif masyarakat, serta memastikan kebijakan yang melibatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua secara substansial. 6. Peristiwa pada tahun 2004. Pada tahun 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, menyerahkan laporan penyelidikan kepada Jaksa Agung yang mengungkapkan adanya bukti awal pelanggaran hak asasi manusia, HAM, di dua lokasi di Papua, yaitu Wasior pada tahun 2001 dan Wamena pada tahun 2003. Di Wasior, pada bulan Juni 2001, terjadi insiden di mana pasukan militer melakukan razia terhadap desa-desa sebagai tanggapan terhadap serangan sebelumnya oleh kelompok bersenjata yang diduga pro-kemerdekaan. Laporan Komnas HAM menyebutkan bahwa dalam insiden tersebut, lebih dari 140 orang ditangkap, disiksa, dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Seorang tahanan meninggal dunia akibat penyiksaan, dan 7 orang lainnya diduga telah dieksekusi di luar hukum. Sementara itu, di Wamena pada tahun 2003, pasukan militer juga melakukan razia terhadap beberapa desa sebagai respons terhadap serangan sebelumnya terhadap pos militer oleh kelompok bersenjata yang diduga pro-kemerdekaan. Menurut laporan Komnas HAM, dalam insiden ini, 9 warga sipil tewas, 38 orang disiksa, dan 15 orang ditahan secara sewenang-wenang. Ribuan orang terpaksa mengungsi dari desa-desa mereka dan sekitar 42 orang meninggal karena kelelahan dan kelaparan di kamp pengungsi. Laporan Komnas HAM menjadi bukti awal yang mengungkapkan adanya pelanggaran HAM dalam 2 insiden tersebut. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengungkapan kebenaran, keadilan, dan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Laporan ini juga menunjukkan perlunya tindakan hukum yang tepat dan penghormatan terhadap HAM dalam menangani konflik di Papua. Namun, penting untuk dicatat bahwa penanganan kasus pelanggaran HAM ini masih merupakan perjuangan yang kompleks dan terus berlangsung. Perlindungan dan penegakan HAM yang efektif di Papua tetap menjadi tantangan dan perhatian yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. 7. Peristiwa pada tahun 2008. Pada tahun 2008, terjadi peristiwa penting di Papua yang melibatkan pembentukan Komite Nasional Papua Barat, KNPB. KNPB adalah sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. KNPB dibentuk sebagai wadah bagi para aktivis dan pendukung kemerdekaan Papua Barat untuk bersatu dan mengkoordinasikan aksi-aksi perlawanan mereka. Organisasi ini memimpin aksi unjuk rasa yang menuntut kemerdekaan di seluruh wilayah Papua Barat. Aksi-aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh KNPB meliputi berbagai bentuk demonstrasi, pemogokan, kampanye internasional, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menarik perhatian dunia terhadap isu kemerdekaan Papua Barat. Organisasi ini secara aktif berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat Papua Barat yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara mereka sendiri. Perjuangan yang dilakukan oleh KNPB dan para pendukung kemerdekaan Papua Barat tidak hanya terbatas pada tahun 2008, tetapi juga berlanjut hingga saat ini. Organisasi ini terus mengadvokasi hak-hak politik, ekonomi, dan budaya masyarakat Papua Barat, serta memperjuangkan pengakuan internasional terhadap isu kemerdekaan Papua Barat.
Peristiwa pembentukan KNPB dan aksi-aksi unjuk rasa yang mereka pimpin merupakan bagian dari dinamika politik dan perjuangan yang terjadi di Papua. Mereka berupaya untuk membuat suara mereka didengar oleh pemerintah Indonesia dan komunitas internasional, dengan harapan mendapatkan dukungan dan solusi yang adil bagi isu kemerdekaan Papua Barat. Dalam rentang waktu 1998 sampai tahun 2010 di atas tanah Papua, terjadi serangkaian peristiwa yang memiliki dampak besar bagi masyarakat Papua. Mulai dari perubahan nama daerah menjadi Papua, pengibaran bendera bintang kejora, hingga pemberian otonomi istimewa oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. Peristiwa-peristiwa tersebut mencerminkan dinamika politik dan perjuangan yang terjadi di Papua, dengan berbagai pihak yang memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda. Di satu sisi, ada upaya untuk mengakui hak-hak politik, budaya, dan ekonomi masyarakat Papua melalui pengibaran bendera bintang kejora dan gerakan pro-kemerdekaan yang diwakili oleh KNPB. Namun, di sisi lain, pemerintah Indonesia memberikan respons dengan memberlakukan otonomi istimewa melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. Hal ini memberikan pemerintah lokal Papua wewenang untuk mengelola urusan mereka sendiri, namun tetap di bawah kendali pemerintah pusat dalam hal pertahanan, urusan luar negeri, dan kendali yudisial. Selama periode ini, terjadi juga pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di Papua yang menjadi perhatian Komnas HAM dan masyarakat internasional. Perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat terus berlanjut melalui aksi-aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh KNPB. Keseluruhan peristiwa ini mencerminkan keinginan masyarakat Papua untuk memperoleh pengakuan, keadilan, dan penyelesaian yang adil terkait isu kemerdekaan mereka. Masih ada dinamika politik dan perjuangan yang berlangsung hingga saat ini di Papua, dengan berbagai upaya dari berbagai pihak untuk mencapai penyelesaian yang memenuhi kepentingan dan aspirasi masyarakat Papua. Sebagai channel Suara Papua ID, kami berkomitmen untuk memberikan suara kepada masyarakat Papua dan menjadi wadah untuk menyampaikan peristiwa, aspirasi, dan perjuangan yang terjadi di tanah Papua. Melalui penjelasan peristiwa dari tahun 1998 hingga 2010, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan dinamika Papua kepada semua pihak. Kami menghargai keragaman suku, budaya, dan pandangan di Papua, dan berupaya untuk memberikan informasi yang akurat dan seimbang. Kami juga mengedepankan hak asasi manusia, perdamaian, dan penyelesaian yang adil terkait isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Dengan menjadi suara bagi Papua, kami berharap dapat mendorong dialog, pemahaman, dan solidaritas antara masyarakat Papua, pemerintah, dan masyarakat di Indonesia dan internasional. Kami berharap agar perjuangan masyarakat Papua untuk keadilan dan hak-hak mereka terus didengar dan dihormati. Terima kasih atas dukungan dan perhatian Anda terhadap channel Suara Papua ID. Bersama-sama, mari kita terus mengupayakan perubahan yang positif dan solusi yang inklusif untuk Papua.